Sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang paling mendesak di era modern ini. Setiap hari, manusia menghasilkan limbah dari berbagai aktivitas mulai dari rumah tangga, industri, hingga kegiatan komersial. Jenis limbah sampah umumnya terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan seringkali menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah limbah sampah. Melalui edukasi lingkungan dan kebiasaan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang barang bekas, serta membuang sampah pada tempatnya, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Di banyak kota besar, volume sampah terus bertambah setiap hari. Sementara kapasitas pengelolaan yang memadai belum sepenuhnya tersedia. Akibatnya, tumpukan sampah sering ditemukan di tempat pembuangan sementara, pinggir jalan, hingga sungai yang memicu masalah pencemaran lingkungan. Kita pengen nyebrang pulau, naik pesawat kapal pesiar. Pesawat kapal pesiar. The ocean went up of the seas. Oke. Lanjut aja situ. Ya, emang kalau kapal interceptor ini masih boleh dibilang masih tes. Oh, masih tes. 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun sekarang berada di sini. Kita merancang itu 4 tahun yang lalu. Oh. Sudah berencana melihat video 2 tahun yang lalu baru datang saja sudah diterjang banjir kan, hampir tenggelam, tertimbun sampah, hampir tertutup sungai. Ini kan interceptor ini dia melakukan penanganan. Kan regulasi kita kan membagi 2 kan. Iya. Bagaimana sih persoalan sampah itu dibereskan gitu kan. Penanganan dan pengurangan kan. Bank sampah, TPS 3R, TPST. Itu yang melakukan penanganan sambil pengurangan. Tapi kalau yang melakukan eksekusi langsung seperti ini, extraction kayak gitu, ngangkat, biasanya ngumpul, dikumpulin, diangkut, dibuang kan ke TPA. Ya, kalau menurut saya ini belum jadi solusi. Ya. Cuman memang untuk penanganan. Makanya agak simpel mungkin ya. Penanganan yang namanya sampah yang biasa ngalir bebas sekarang persoalannya hampir 2 tahun. Ini yang bertentangan dengan saya sama teman manajemen di kantor. Fokusnya masih TPA. TPA kita tahu kan open dumping kan, buang timbun begitu aja. Bahkan menteri sudah ngancem akan ditutup permanen. Memang harusnya begitu tuh Pak ya. Saya sepakat dengan statement beberapa pakar itu bilang bahwa sampah itu sumber daya. Tinggal kan sudut pandang orang dengan membangun nuraninya nyambung nggak nih? Kan itu juga teman-teman penggiat aja yang kelas level kampung saya sama saya gitu kan bertentangan juga. Gimana sampah jadi sumber daya? Sampah masalah. Saya pikir dua-duanya bisa jadi benar karena orang kan begitu banyak, kepandaian orang, kepintaran orang kan punya sudut-sudut tersendiri untuk memahami kan. Masalah ya masalah. Sampah itu kan aslinya sampah hanya sisa gitu kan. Sisa itu belum tentu kotor sebetulnya. Kalau sudah melampaui tonase bobot kemampuannya memang kita batasi. Kita dengan TOC, dengan teknisinya memang membatasi. Misalnya aja kemampuannya 20 ton atau 10 ton. Jadi kalau kapasitas volume sampahnya bludak cepat sekali. Kalau banjir kan kencang terjadi kan, didorong daya dorong aliran air. Ya jebol. Sebenarnya mungkin di Indonesia lah, kapal itu tuh emang dibutuhkannya biasanya berapa banyak sih Pak untuk ya membersihkan sampah atau mengelolanya itu tuh?
kiraan itu kan banyak kan sampah-sampah di kali apa di mana gitu. Iya, jumlah tonasenya kalau kapal ini kemarin kan pakai tangki-tangki, lambung kapalnya kan pakai tangki-tangki yang itu yang di laut itu ada 6 meteran, itu kapasitasnya 1,5 sampai 2 ton satunya, jadi relatif 6 sampai 7 ton lah itu kapalnya. Itu kita perkirakan sih itu sekitar 2 sampai 3 jam dengan aliran sampah yang relatif normal, 3 kali angkat aja kan, berarti kan sekitar 24 ton atau 21 ton, 20 ton lah. Itu untuk satu kapal apa ya? Satu kapal satu hari. Satu kapal berarti 1 hari. Kalau misalnya mungkin di sini ada 3 kapal tuh mungkin lebih cepat sekali, lebih cepat juga Pak ya? Lebih cepat. Jadi, tapi emang dibutuhkan banget tuh Pak. ya sepanjang kita makhluk Tuhan yang bernama manusia perilakunya kayak gini, bikin sungai begitu, ya pencegat atau tukang ambil sampahnya mesti banyak juga kan gitu kan. Ya. Saya namanya Hadi. Halo, Mas. Semua. Benar saya divisi organik. Mau diperbantukan di kapal. Kalau belum kegiatan di kapal ini salah satunya itu nyerok yang sungai, lalu di dan itu dibagi menjadi 4 jenis: organik, terus gelasan, emberan, sama residu. Ya itu salah satunya residu dan keduanya styrofoam ya. Styrofoam itu bukan yang nggak bisa didaur ulang, kita belum ada mesin peleleh. Mesin pelelehnya lagi rusak. Kita dulunya membuat packing dari plastik, salah satunya bahannya ya styrofoam. Nah, dari hasil olahan di kapal itu sektor nanti ditimbang di bagian manajemen pengelolaan. Nah, nanti ini dipisahkan lagi untuk organik yang cukup gitu. Nanti yang anorganik masuk ke TPS 3 ya. Nanti off-takernya TPS 3 lah urusin. TPS 3 itu sampahnya khusus dari luar Pak. Lalu kerjasama yang Pak. Betul bilang besi. Nah iya besi itu bank sampah itu. Sekarang ini dan di Desa Baru saya juga bank sampah. Hampir 5 tahun kita berjalan di bank sampah. Tabur bangsa. Tabur itu tingkatan Tanjung Bank Sampah awal berdiri. Selama 5 tahun dengan DSR Wika, lalu datanglah DSR Belanda dengan kapal mereka dan DSR. Lalu perjalanan itu hampir 11 tahun. 9 tahun jadi ramai kayak gitu. Kebetulan kemarin Pak Menteri juga datang ke kegiatan.